Teman-teman semua, ketemu lagi bersama Bedah Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga liburan kali ini bisa bermakna buat teman-teman semua. Tidak hanya rebahan sambil bermain handphone atau nonton TV, tidak melakukan kegiatan lain selain bersantai dan tidur-tiduran. Sekali lagi, itu semua adalah haknya teman-teman untuk liburan, untuk bersantai, melepaskan beban pikiran. Tapi mesti diingat juga, liburan ini akan berakhir teman-teman. Dan begitu juga dengan kesenangan-kesenangan kita selama ini. Mungkin ada dari diri kita tuh yang bisa bersantai ya karena memang dia udah bekerja keras sebelumnya. Tapi buat kita yang biasa-biasa aja, terus kemudian nilai raport kita juga kemarin dievaluasi juga masih banyak kurang di sana dan di sini. Selain kita menghargai proses yang teman-teman sudah lakukan, yuk sekarang balik lagi, kita lihat pembelajaran kita seperti apa gitu ya, karena kita nggak akan bisa lepas dari ini semua nih teman-teman. Apa itu? Itu ini dia. Ini adanya di mana, Mister? Ini adanya di buku SMP kelas 1 atau kelas 7 ya. Di sini ada tulisannya tuh, SMP kelas 7 pengetahuan sosial. Selamat dulu ya buat teman-teman yang naik kelas 6. Kalau di video sebelumnya, sebelum video ini, itu kita udah bahas tentang apa aja sih yang ada di dalam buku di kelas 6 di kelas 7 ini. Ya, artinya apa yang dipelajarin gitu ya. Dan butuh keterampilan apa. Nah, itu di video sebelumnya. Kalau sekarang kita nggak belajar, kita nggak membahas tentang keterampilan apa, tapi kita mau lihat secara lebih dalam lagi, kita membedah satu-satu teman-teman, gitu ya. Nah, ketika kita lihat sebuah bacaan atau sebuah buku, nah ini yang penting untuk kita sadari dulu adalah ini nih teman-teman. Ya, ini kunci dari apa yang akan teman-teman pelajarin. Sebentar. Nih kasih highlight aja ya biar lebih seru ya. Jadi di sini teman-teman udah dikasih tahu tuh temanya apa. Temanya kita akan belajar tentang asal-usul keluarga, terus sosialisasi, pengaruhnya interaksi ini dengan lingkungan. Nah, nanti di sini ada tuh keterangannya. Sosialisasi ini jadi pembentukan karakter, gaya hidup. Udah sampai di situ dulu gitu ya. Ini nih sebagai pembukanya. Terus kemudian di sini ada aktivitasnya. Kita lanjut ke tujuan dan apa sih yang harus dicapai oleh teman-teman selama proses pembelajaran. Nah, sekali lagi ya. Ini yang kita harus nikmatin adalah prosesnya. Jadi setelah melakukan pembelajaran dan berproses dalam pembelajaran tema yang pertama ini, peserta didik diharapkan mampu apa? Jadi teman-teman ini mampu mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga, menjelaskan interaksi, ya, interaksi antar wilayah. Ini ngomongin apa nih interaksi antar wilayah? Sabar dulu ya. Terus kemudian menguraikan proses sosialisasi. Jadi kita disuruh menguraikan juga nih informasi tadi yang banyak itu, informasi tadi itu kita urai lagi ya teman-teman. Dari yang namanya proses sosialisasi, lingkungan keluarga, terus juga kemudian lingkungan masyarakat. Habis menguraikan diapain lagi? Analisis. Ya, dianalisis dong, tentu saja dianalisis tentang apa? Pengaruh keluarga dan masyarakat. Sebentar. Ya, jadi menganalisis pengaruhnya keluarga dan juga masyarakat. Terhadap apa? Terhadap karakter dan juga gaya hidup. Nah, ini teman-teman, ada 4 capaian pembelajaran di tema 1 pelajaran IPS. Ya, ini semua nih, tolong diingat dulu. Ya, jadi mampukah teman-teman nanti setelah mempelajari ini mendeskripsikan asal-usul keluarga? Terus bisa nggak teman-teman menjelaskan interaksi antar wilayah? Bisa nggak teman-teman menguraikan proses sosialisasi? Bahasanya diurai, teman-teman.
Tapi sebenarnya bukan hanya diurai, itu juga butuh ingatan. Karena apa yang kita uraikan dari apa yang kita baca, kita proses dalam pikiran, sedemikian rupa kita olah bahasan tersebut sehingga kita bisa menguraikan melalui kata-kata kita sendiri. Dan ingat, itu semua butuh yang namanya memori atau mengingat ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin di luar sana masih ada yang ngerasa bahwa aduh, ngapain dihafal? Tidak harus dihafal. Sekarang pelajaran tuh jangan dihafal, pelajaran nggak boleh dihafal. Ya kan gitu ya. Tapi ya kalau misalnya nggak dihafal, nggak diinget, gimana kita bisa menguraikannya? Begitu ceritanya. Ya maka dari itu dipahami. Ya gimana kita mau paham orang kita nggak inget sama sekali. Apa yang mau dipahami, apa yang mau diurai. Dan berikutnya kita akan kesulitan menganalisis dari apa yang kita baca, dari apa yang kita tahu. Bener kan? Ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini clear ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, katanya nggak boleh dihafal, harus dipahami. Ya kalau tanpa dihafal, apa yang mau dipahami? Besoknya udah lupa. Gimana ceritanya? Oke, nanti kita akan bahas itu di video yang lain aja ya teman-teman, karena ini kita lanjut dulu kata kunci. Jadi kata kunci dari materi atau tema yang pertama ini, yaitu kita akan bicara tentang sejarah. Kata kuncinya nih ya, sejarah, karena IPS sejarah. Ingat, ketika kita dengar kata sejarah, yang terbayang apa? Yang terbayang banyak cerita-cerita, bacaan-bacaan panjang, namanya juga sejarah, masa lalu, masa silam. Terus kemudian ada angka tahun, udah pasti angka tahun, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Ya nggak usah jauh-jauh, nanti di sini juga ada nih keberadaan diri kita dalam keluarga. Kalau mau dikaitkan, kita lahir juga ada sejarahnya tuh. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu juga udah termasuk sejarah hidup kita kan. Kapan kali pertama kita masuk pendidikan, dari mulai SD, kapan SD-nya, tahun berapa SD-nya, itu kan juga sejarah dalam kehidupan akademiknya teman-teman. Oke, terus kemudian ada sejarah lisan. Terus kita ngomongin tentang peta, ini yang cerita tentang interaksi antar wilayah. Terus tentang kebutuhan manusia dan juga sosialisasi. Nah ini kata kuncinya. Sebenarnya ini kayak gambaran besar gitu ya. Kata kuncinya ini lebih kepada gambaran besar yang dipelajari satu tema ini di pelajaran IPS gitu ya. Nah semoga teman-teman dari sini sudah bisa terbayang dulu nih anatomi dari buku IPS ini ya. Jadi dimulai dari kita baca dulu tuh tujuan dan indikator pencapaian belajarnya seperti apa, kata kuncinya apa, sehingga kita bisa memahami secara konsep, secara anatomi keseluruhan atau gambaran besarnya materi yang akan dipelajari di tema 1 itu kisaran atau tentang apa aja sih gitu ya teman-teman. Baru nanti di sini akan mulai dijelaskan, mulai masuk nih. Untuk masuk ke indikator yang pertama kan bisa mendeskripsikan asal-usul keluarga. Jadi teman-teman di sini akan diminta untuk mengisi ini nih, ada aktivitasnya. Nama kakek neneknya dari ayah, nama kakek nenek dari ibu, nama ayah siapa, nama ibu siapa, kan gitu ya. Nanti ibu dan ayahnya teman-teman ini melahirkan teman-teman. Nah teman-teman ini anak keberapa dari berapa bersaudara. Kalau 5 gimana ya, kita bikin lagi. Dan biasanya nanti ini akan ada mekanismenya dari guru gitu ya teman-teman untuk melakukan aktivitas ini semua. Jadi kita bisa tahu loh, dari manakah mengetahui nama silsilah keluarga kalian berasal. Wah ini lagi rame nih. Ini kalau dibahas di dalam kelas akan seru sekali karena ini lagi rame gitu ya. Dibahas tentang silsilah atau keturunan yang membuat ada sebagian kelompok yang merasa wah saya emang keturunannya dari silsilah keluarga yang ini emang legit, emang sah gitu. Nah inilah pentingnya kita punya silsilah keluarga. Kita mesti tahu nih siapakah leluhur kita sebenarnya. Yang nanti kalau mau dikaitkan kepada pembelajaran
IPA-nya gitu ya, ini bisa gabungan nih nanti belajarnya nih. Keren sekali nih teman-teman. Ini bisa dikaitkan dengan DNA. Kan kita bisa tahu keturunannya itu dari mana, asalnya dari mana. Ini bisa dielaborasi dengan pelajaran. Kita bisa melakukan eksplorasi lebih, gitu ya. Emang kita nggak penasaran apa? Sebenarnya siapa sih kita ini? Kita berasal bukan hanya dari ayah ibu kita nih, generasi pertama, generasi kedua. Sebelumnya ya, sampai ke leluhur-leluhur kita tuh kayak apa. Emang nggak penasaran teman-teman? Penasaran dong? Iya gak sih? Penasaran kan? Kayak pengen tahu gitu. Kita sebenarnya siapa, ya kan? Nah, itu ada namanya tes DNA gitu ya, dan ini bisa dielaborasi lebih lanjut nih sama ibu atau bapak gurunya teman-teman di sekolah masing-masing gitu ya. Kalau enggak gimana? Kalau misalnya guru aku ya biasa-biasa aja, nggak nyentuh-nyentuh tentang kayak gitu gimana kan gitu ya. Ya teman-teman cari sendiri gitu ya, atau teman-teman belajar bersama dengan mister di bedah belajar. Nanti kita akan pelajarin itu semua gitu ya. Kita akan mengkolaborasikan semua hal yang masih kaitannya dengan belajar, karena kita sadar bahwa kehidupan kita ini kompleks ya, kehidupan kita ini kompleks, dan belajar itu bukan hanya di satu bidang, tapi bisa terkait di bidang-bidang yang lain ketika kita praktek di dalam kehidupan nyata. Contohnya kayak begini, ya kan? Dari mana kita tahu silsilah keluarganya? Oh, ada catatannya, oh ada bukti-buktinya, oh ada sertifikatnya, oh ada lembaga yang mengakuinya. Misalnya kalau ngomongin masalah silsilah atau nasab gitu ya. Nah sekarang juga ada nih DNA gitu, misalnya DNA. Kita bisa nggak ikutan itu? Oh bisa, nanti kita bisa tahu tuh kita ini dari mana, mau kemana gitu ya. Gimana, seru kan? Nah kayak beginilah nanti kalau misalnya teman-teman juga ikutan di dalam kelas private atau kursusnya bersama bedah belajar. Ngapain sih di bedah belajar itu teman-teman? Ya, kita akan mempelajarin, kalau kita ngomongin tentang kursusnya ya, kursus dalam bedah belajar, pendampingan belajar gitu ya. Jadi teman-teman akan didampingin belajar oleh mister bersama bedah belajar. Kita akan mendampingin teman-teman membahas hal-hal yang masih terkait dengan buku yang teman-teman pelajarin. Tentu saja buku yang teman-teman sekarang pelajarin gitu ya, Merdeka Belajar ini, untuk kita gali lebih dalam, untuk kita eksplorasi lebih dalam, supaya teman-teman punya gambaran lebih luas lagi. Nah itu seru kan? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini oke nih, selesai gitu. Lanjut. Nah, orang tua kita ini punya cerita hidup. Nah, ini kita ngomongin cerita karena buku ini akan masuk ke dalam sejarah. Sejarah adalah cerita. Nah, kejadian-kejadian, pelaku-pelaku sejarah yang ada di masa lalu, ada unsur waktu periode berlangsungnya, perjalanan kisah manusia, dan unsur ruang dalam sejarah ini menjelaskan lokasi dan tempat di mana manusia pada masa lampau. Nah, ruang ini merupakan tempat di bumi. Nah, ini udah mau masuk nih. Mau masuk kemana? Mau masuk ke bagian selanjutnya, yaitu interaksi antar wilayah. Gitu ya teman-teman. Jadi sambungannya seperti itu. Keterkaitan antar satu segmen. Yang pertama kita ngomongin silsilah, kok tiba-tiba jadi interaksi antar wilayah sih, gitu ya. Jadi teman-teman tahu ya, benang merahnya masih ada nih. Nah, kemudian kita akan diajak kembali lagi melihat tentang ini, lokasi tempat tinggal tadi ya. Beraktivitas kita kan di ruang, di wilayah tertentu. Nah, kita sebagai orang Indonesia tahunya dari mana wilayah kita seperti apa, lokasi posisi kita kayak apa. Kita selama ini kan hanya tahu itu dari peta kita lihat, Google kita lihat. Nah, ini nanti teman-teman kita akan belajar tuh Indonesia itu ada di mana sih letaknya gitu ya. 6 derajat LU sampai 11 derajat LS gitu ya. Terus kemudian 95 PT di Bujur Timur. Ya, 9 oh yang ini tadi nih, 6 LU 11 LS. Terus 95 Bujur Timur dan 141 PT. Nah, inilah letak atau lokasi dari Indonesia. Dan ini sistem koordinat di bumi ini dibuat
berdasarkan koordinat agar supaya mudah gitu ya, secara umum kita bisa mudah untuk mengidentifikasi dan menemukan lokasi di bumi tentunya di mana tuh Indonesia letak persisnya tuh di mana gitu ya. Nah, lokasi-lokasi kalau kita ngomongin tentang letak-letak dari geografi ini pelajarannya IPS, tapi ada ilmu lanjutannya adalah geografi tuh teman-teman, belajar tentang ilmu bumi gitu kan. Nah, ini ada perhitungan menggunakan garis ekuador dan meridian Greenwich. Nah, di sini dibilang lokasi relatif ini terletak di tempat yang dapat berubah karena keadaan sekitarnya. Contoh, nah ini bisa berubah karena apa? Karena nih, relatif memiliki pengaruh suatu objek. Lokasi dekat jalan raya, harga tanah lebih mahal, tapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suara bising, polusi udara, dan bermotor. Nah, ini kaitannya nih teman-teman. Ya, ini kaitannya terhadap perubahan dari suatu tempat, ya, lokasi ini dari keadaan sekitarnya. Nah, contohnya di sini tuh adanya jalan raya, ya jalan raya, sehingga harga tanah mahal, nggak cocok buat tempat tinggal dan juga polusi dan suara bising kan gitu ya. Nah, ini dapat dikatakan lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini teman-teman harus menangkap inti dari esensi bacaan tadi. Jadi bacaan ini akan mengarahkan kita untuk berpikir bahwa oh ternyata ketika ada jalan ini akan merubah, dan dari situ juga akan muncul kelebihan dan kekurangannya. Setiap perubahan yang terjadi di sekitar tempat di mana kita tinggal gitu ya, ini contohnya gitu ya, ini akan merubah segalanya gitu. Yang tadinya dilewatin jalan, kemudian dibuka tol, jalan bebas hambatan baru. Nah, ini biasanya lebih sepi karena mobil dan aktivitas transportasi nggak lewat jalan itu lagi. Jadi jalan itu relatif sepi, jadi berubah. Yang tadinya banyak rumah makan, bengkel, wah macem-macem. Begitu tol baru membelah bukit, menyeberangi sungai, menjadi jauh lebih dekat ke satu tempat, satu lokasi gitu ya, itu akan mengubah semua kondisinya. Nah, inilah teman-teman yang harus dipahamin gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat apa sih, kita bisa bernalar gitu, kita bisa memilah dan memilih. Oh, kalau misalnya ada jalan raya jadinya begini, oh kalau ada ini jadi begini gitu ya. Paham ya teman-teman, sampai sini paham ya? Oke, paham, kita lanjut. Nah, nih ada bacaannya teman-teman. Dari kelompok tadi, suruh buat kelompok, harga di tanah di Sedayu, Bantul melejit gara-gara bandara. Oh, kalau ini karena ada bandara internasional di Jogja. Jadi tanah itu harganya 10 juta per meter persegi. Nggak hanya deket bandara, tapi di Sedayu, Bantul yang dilintasi menuju bandara juga ikut naik atau terdongkrak. Nah, euforia dari bandara baru ini semua sudut terasa tuh. Hingga yang jauh dari zona bandara, harga tanah menjulang tinggi. Daerah yang belum ada proyek pembangunan bandara, tanahnya 500.000 per meter persegi, sekarang sudah lebih dari 1 juta. Harga kafling rumah di Sedayu dengan luasan 80-100 meter, sebelumnya 150 juta, sekarang sudah sampai 400 juta. Nah, terus kemudian disuruh diskusi itu dari kasus yang ada di artikel ini kan. Artikelnya disuruh diskusi dengan kelompok, jenis lokasi apa yang mempengaruhi harga tersebut, mengapa bisa jadi kenaikan lahan di sekitar bandara. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Nah, disinilah kita juga akan membedah lagi nih. Dalam bedah belajar, teman-teman juga akan belajar bagaimana menyajikan sebuah presentasi, bagaimana teman-teman punya presentation skill, bagaimana teman-teman punya public speaking skill.
agar supaya ketika teman-teman diminta untuk mempresentasikan, baik itu dalam kelompok atau perorangan, teman-teman sudah memiliki keterampilan tersebut, sudah memiliki yang namanya skill tersebut. Nah, skill ini tidak hanya berguna untuk presentasi di saat ada tugas aja teman-teman, tapi nextnya teman-teman sekolah makin naik tantangan tingkatan pendidikannya, SMA, kuliah, ini akan terbawa terus ketika teman-teman terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak, terbiasa untuk bernarasi, terbiasa untuk berlogika, berpikir. Jadi teman-teman ini punya rasa percaya diri pada gilirannya itu untuk mengemukakan pendapat teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan, gitu ya. Tentu saja dengan narasi yang jelas, lugas, sehingga orang-orang yang mendengarkan itu jadi jelas. Nah ini teman-teman, pentingnya untuk kita punya kemampuan presentation skill. Kan di sekolah juga bisa. Ya di sekolah nggak secara khusus teman-teman diajarkan. Sekali lagi ya. Jadi inilah pentingnya untuk kita mengasah kemampuan presentasi kita. Jadi di bedah belajar kita akan belajarin juga. Gitu. Terpisah dong. Kalau misalnya sekolah juga melakukan presentation skill segala macam, kan gitu ya. Bisa di sekolah. Kan ada profil project penguatan, profil project Pancasila kan ada tuh. Nanti di sana juga mungkin gitu ya akan ada pelatihan-pelatihannya. Tapi kalau kita nungguin sekolah, padahal kan kebutuhan kita kan dengan presentasi ini kan mendesak, bener gak teman-teman? Nah maka dari itu segeralah kita pelajarilah, ikutlah pelatihan-pelatihan di mana kita bisa mengolah kemampuan presentasi kita tentu saja. Ya bersama bedah belajar nanti teman-teman akan mempelajari khusus gitu ya. Di materi khusus kita mempelajari tentang presentasi gitu. Kalau kursus tentang pendampingan belajar ya kita belajarnya seperti ini gitu. Nanti di dalam pembelajaran keterampilan berbicara, presentasi itu kita akan juga berikan kan gitu ya di kelas yang berbeda. Oke teman-teman, kita lanjut. Menarik ya teman-teman. Nah nanti di sini kita juga akan bicara tentang angka-angka. Kenapa ada angka? Karena nih kita akan ngomongin luas. Berapa sih luas dari Indonesia? Nih angka-angkanya. Terus kemudian letak astronomisnya. Ini kan juga mesti kita ingat. Ya nanti ada kata uraikan. Kita bisa menguraikan. Di mana tuh letak dari Indonesia? Terus berapa luasnya? Kan gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada waktunya. Karena besarnya wilayah Indonesia, jadi kita nih dilintasin oleh 3 zona waktu. Kemudian ada cuaca dan iklim, teman-teman. Ini kondisi geologi, suhu, kelembabannya teman-teman tolong dilihat ya. Ini isinya adalah kata-kata yang panjang luar biasa. Kalau tadi kita suruh diuraikan menurut pemahaman kita, sekarang Mister mau tanya, bagaimana teman-teman memahami ini semua? Ketika teman-teman nggak tahu caranya gitu loh, kan akan sulit ya. Apalagi kita tadi di awal katanya, wah jangan dihafal, nggak boleh dihafal. Kita nggak menghafal, tetapi bagaimana cara kita agar supaya ini semua nih mudah nih buat otak kita gitu loh teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita nggak menghafal ini semua gitu, tapi kita membuat apa agar supaya nyaman di otak, itu aja. Artinya ketika kita udah menemukan cara untuk mengingat kata-kata pentingnya, satu nih, kata-kata penting dalam kalimat-kalimat panjang ini, kita akan menemukan inti dari apa yang kita baca. Dari situ kita akan mudah memahami konteks dari apa yang dijelaskan dalam tulisan ini. Gitu. Apa sih matahari, apa itu suhu, apa itu kelembaban, apa itu angin, apa itu curah hujan, apa itu kondisi geologis. Ini semua ngomongin apa sih? Kan gitu ya. Nah, ini semua ngomongin iklim. Tuh. Oke, kita lanjut teman-teman.
Nanti ada aktivitas kelompoknya. Terus kemudian ada komponen peta, berarti artinya di sini kita akan belajar tentang skala. Nah, kita lanjut dulu teman-teman ke soalnya nih teman-teman ya. Kita lihat soalnya dulu. Kenapa tadi kita bilang bahwa apa yang kita baca itu harus kita pahamin? Karena di sini ada soal begini teman-teman, soal esai yang memperhatikan bacaan. Nah nih, rencana pembangunan tol, ingat ya, Yogyakarta Bawean, daerah dilewati serta target pengerjaannya. Di sini kita disuruh baca, terus kemudian di sini kita disuruh buat apa? Jelaskan dampaknya, dampak pembangunan jalan. Nah, ingat tadi di mana tuh? Setiap ada perubahan lingkungan di sekitar lokasi tersebut pasti akan menambah atau mengurangi nilai. Nah, ada dampaknya kalau kita bilang. Nah, ini yang harus teman-teman ungkapkan. Ya, ide-ide yang tadi teman-teman baca tuh, yang tadi teman-teman telah pelajarin, telah pahami, ini yang teman-teman akan urai kembali melalui tulisan. Kalau di sini dimintanya tulis gitu ya, berarti kita bernarasi. Itu. Bernalar dan berpikir di sini kita penting. Nah, inilah pentingnya kenapa juga kita punya harus memiliki keterampilan bernalar, bernarasi, dan berpikir dengan benar. Nah, ini juga kita akan pelajarin di dalam kursusnya Bedah Belajar, teman-teman. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan kebayang dari apa yang akan teman-teman pelajarin di SMP nanti, atau yang sudah SMP, atau yang SMA, mungkin hanya tingkatannya aja lebih berbeda. Tapi please, ketika teman-teman merasa ada kesulitan tentang mempelajari atau bagaimana sih sebenarnya harusnya kita lakukan sebagai siswa agar supaya belajar itu jadi efektif dan menyenangkan gitu, sehingga apa yang kita lakukan ini efisien, tidak buang-buang waktu. Maksudnya gimana buang-buang waktu? Wah, kita belajar panjang sekali kita belajar, tapi nggak ada yang kita ingat. Contoh ketika kita dikasih artikel dengan ujung daripada pertanyaan artikel ini adalah jelaskan dampak pembangunan jalan. Nah, kita apa dampaknya ya? Orang nggak ada di bacaannya kok, kan gitu ya? Ada di bacaannya, di sini emang nggak ada, tapi kita bisa urai ini semua kalau kita memahami konsepnya tadi di awal, tadi yang paragraf tadi itu, yang di awal-awal. Jadi kita tahu. Nah, ini kan butuh kemampuan untuk bernarasi, bernalar, dan berpikir dengan benar, agar supaya apa yang kita tulis, apa yang kita sajikan dalam menjawab soal esai ini itu benar. Nah, ini teman-teman yang penting yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi bersama Bedah Belajar.